Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Saudaraku kaum muslimin, semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab, pelajaran nahwu. Diambil dari buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab, Dasar-dasar Ilmu Nahwu dan Tasrif. Kita akan mempelajari bab 11, ya. Bab ke-11. Bab yang ke-11 ini membahas amil yang masuk pada mubtada dan khabar, yaitu inna, kana, dhanna, dan sejenisnya, atau disebut dan saudara-saudaranya. Inna, kana, dhanna, dan sejenisnya ini disebut juga nawasikh. Nawasikh jamak dari kata nasikhun, yang menghapus. Menghapus hukum mubtada khobar. Ya. Karena mubtada khobar, mubtada dibaca rofa, khobar dibaca rofa. Ketika kemasukan inna, kana, dan dhanna ini menyebabkan hukumnya berubah. Ada yang isimnya menjadi nasab, atau menjadi khobarnya menjadi nasab misalkan, atau bahkan dua-duanya menjadi nasab karena pengaruh nawasikh. Pengenalan nawasikh, mubtada dan khobar secara asal dibaca rofa. Namun apabila didahului oleh amil berikut ini, bisa merubah i'rabnya. Apabila amil itu masuk, mubtada disebut isim, sedangkan khabar tetap disebut khabar. Ada 3 jenis amil yang mempengaruhi mubtada dan khabar yang disebut juga sebagai nawasikh, yaitu yang pertama inna dan saudara-saudaranya. Inna, anna, ka'anna, dan saudara-saudaranya. Laita. Nah, ini berfungsi menasobkan isim dan merofakkan khabar. Kemudian yang kedua, kana dan saudara-saudaranya. Ini berfungsi merofakkan isim dan menasobkan khabar. Kebalikan dari inna dan saudara-saudaranya. Nah, kemudian yang ketiga, dhanna dan saudara-saudaranya yang mengakibatkan isim dibaca nasab dan khabar dibaca nasab. Nah, sekarang kita masuk pada pengenalan inna dan saudara-saudaranya. Inna artinya sesungguhnya. Dia berfungsi menegaskan dan posisi kata di awal kalimat. Sedangkan anna juga sama, maknanya sesungguhnya. Fungsinya menegaskan, tapi posisi kata di tengah kalimat. Ka'anna, yang juga merupakan saudara inna, atau sejenis dengan inna, artinya seakan-akan, menunjukkan keserupaan. Lakinna, maknanya adalah namun, akan tetapi, nah, menyebutkan sisi lain yang bertentangan dengan keadaan yang sebelumnya. Berikutnya yang termasuk saudara inna juga adalah laita. Laita artinya seandainya, semoga, berisi harapan. Sedangkan la'alla artinya bisa jadi semoga. La'alla itu bisa berupa harapan atau sesuatu hal yang dikhawatirkan. Jangan-jangan. Nah, bisa diartikan demikian. Jadi ada 2 kemungkinan makna, kemungkinan optimis dan kemungkinan pesimis kalau menggunakan la'alla. Nah, contoh penggunaan inna dan saudaranya dalam kalimat. Penggunaan anna seperti dalam Quran surah Al-Maidah ayat 98. I'lamu annallaha syadidul iqabi wa annallaha ghafurur rahim. I'lamu, ketahuilah oleh kalian, annallaha syadidul iqabi, sesungguhnya Allah begitu dahsyat siksaannya. Wa annallaha ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Anna di sini menyebabkan isim inna atau isim anna yaitu Allah dibaca nasab. Allaha, annallaha. Asalnya itu Allahu syadidul iqabi. Itu mubtada khabar. Allahu syadidul iqabi. Kemasukan anna menjadi annallaha syadidul iqabi. Nah, isimnya berubah nasab, sedangkan khabarnya tetap dibaca rofa. Berikutnya ka'anna, contoh ka'anna. Nah, atau sebelum masuk ke ka'anna, kita ambil pelajaran dari Quran Surah Al-Ma'idah ayat 98. Dengan kita diberitahu bahwasanya Allah maha dahsyat siksaannya, dan dia juga maha pengampun lagi maha penyayang, maka ketika beribadah kepada Allah, kita harus memiliki perasaan takut dan berharap. Takut dari siksaan Allah dan berharap atas ampunan dan rahmat Allah. Kondisi ini dalam keadaan normal bagi tiap orang beriman harus seimbang. Ada perasaan takut, ada perasaan berharap. Nah, kemudian contoh yang berikutnya, ka'anna sebagai saudara inna. Ka'anna contohnya disebut dalam Quran surah At-Tur ayat 24. Ka'annahum lu'lu'um maknun. Ka'annahum, seakan-akan mereka, para gilman, pelayan di surga, lu'lu'um maknun. Lu'lu' adalah mutiara, maknun yang tersimpan. Nah, Quran surah At-Tur ayat 24. Ya, sebenarnya hum itu adalah isim ka'anna. Ya, tapi karena dia dhamir, jadinya mabni, tidak pengaruh. Ya tetap hum, begitu. Nah, kemudian lakinna sebagai salah satu saudara inna. Kita baca contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 243. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Namun kebanyakan manusia tidaklah bersyukur. Asalnya itu adalah aktsarun nasi la yashkurun. Itu kalau mubtada dan khabarnya, asalnya begitu. Tapi ketika kemasukan walakinna menjadi walakinna aktsaran nasi. Aktsara menjadi nasab. Isimnya menjadi nasab. Nah, ketika kebanyakan manusia tidak bersyukur, maka kita jangan mengikuti mayoritas manusia. Tetaplah berada di jalan aturan Allah, meskipun engkau sedikit atau sendirian. Karena kebanyakan manusia tidak bersyukur, jadilah engkau orang-orang yang pandai bersyukur. Mengakui nikmat itu dari Allah dengan hati, kemudian puji Allah dengan lisan, alhamdulillah, kemudian jadikan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Berikutnya, laita sebagai saudara inna. Laita, seperti dalam hadis dari Aisyah riwayat Al-Bukhari dan Muslim, laita rajulan min ashabi salihan yahrusuni al-lailah. Laita, duhai seandainya rajulan min ashabi, ada seorang dari sahabatku salihan, yang saleh, yahrusuni al-lailah, menjagaku malam ini. Ini dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Nah, laita rajulan. Ya. Rajulan di sini adalah isim inna. Isim inna dan saudara-saudaranya, ya, sehingga dia dibaca nasab. Nah, pada saat awal tiba di Madinah, Nabi SAW mengkhawatirkan keselamatan diri beliau. Karena di Madinah ada orang-orang munafik, ada orang-orang Yahudi, ya, khawatir mereka akan bertindak yang buruk atau membunuh Nabi SAW. Maka di awal-awal tiba di Madinah, Nabi berharap ada sahabat beliau yang mau menjaga beliau. Ternyata kemudian datang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an menjaga beliau. Nah, kemudian
setelah nantinya turun ayat yang Allah menjamin keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjagamu dari ancaman bahaya manusia. Nah, maka setelah itu Nabi tidak butuh lagi, tidak memerlukan lagi penjaga-penjaga dari kalangan manusia. Nah, kemudian yang termasuk saudara inna adalah la'allah. La'allah. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Quran surah Asy-Syura ayat 17, وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ. وَمَا يُدْرِيكَ, dan tidakkah engkau mengetahui, لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ, bisa jadi hari kiamat sudah dekat. Asalnya itu adalah as-sa'atu qaribun, mubtada khabarnya. As-sa'atu qaribun. Mubtada'nya as-sa'atu qaribun adalah khabar. Ketika kemasukan la'alla, maka mubtada'nya menjadi isim la'alla. Isim dari la'alla atau isim dari inna dan saudara-saudaranya itu dibaca nasab sehingga menjadi la'alla sa'ata qaribun. Nah, baik. Mungkin di video ini bagian pertama kita hanya membahas inna dan saudara-saudaranya. Insyaallah kita akan lanjutkan bagian kedua tentang kana dan saudara-saudaranya di video berikutnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.